Halo, selamat datang kembali di channel Cooking with Anis. Kali ini Cooking with Anis akan share resep donat yang super lembut. Nah, ini aku bikin donat yang ukuran jumbo ya. Bisa dijadikan ide jualan. Untuk bahan dan biaya saya sudah simpan di description box. Silahkan ikuti videonya sampai akhir. Nah, ini bahan utamanya yaitu 500 gram tepung terigu, saya bagi dua, yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 250 gram tepung terigu protein sedang. Lalu masukkan 60 gram gula pasir, 8 gram ragi instan, 2 gram baking improver, ini opsional, 60 gram margarin, lalu saya masukkan di gelas takar ini 2 butir kuning telurnya saja, karena nanti akan ditambah dengan air dan susu cair ya. Nah, untuk susu cair itu opsional, bisa diganti dengan airnya saja. Nah, saya di sini tambahkan susu cairnya 100 ml. Nah, kemudian sisanya tambahkan air sampai dengan 280 ml. Nah, sekali lagi untuk susu cair itu bisa diganti dengan air semua. Kenapa saya tambahkan susu cair itu biar hasilnya lebih lembut. Lalu kita tambahkan semua bahan dalam satu wadah. Kemudian kita akan mixer atau uleni dengan tangan. Nah, di sini saya akan mixer saja karena untuk diuleni tenaga saya kurang kuat ya. Kalau teman-teman di rumah mau diuleni pakai tangan itu bisa saja. Nah, di sini saya akan mixer sampai dengan bahannya tercampur rata, kalis dan elastis ya, teman-teman. Nah, ini bahan yang sudah kalis, yaitu tandanya sudah tidak nempel ke bagian permukaan wadahnya. Lalu kita akan pindahkan ke tempat yang lebih luas ya. Nah, ini bahannya sudah lembut, lalu nggak nempel di tangan. Coba kita lihat, ini sudah elastis dan tidak mudah robek ya. Kemudian saya akan bagi adonannya menjadi 48 gram per adonan atau per donatnya. Ini saya buat yang ukuran besar. Teman-teman kalau mau buat donat yang ukuran kecil silahkan tinggal kurangi timbangan gramannya ya. Selanjutnya bahannya setelah ditimbang kemudian kita akan bulatkan seperti ini. Karena nanti akan kita istirahatkan atau di resting. Sebelum disimpan itu tadi ditambahkan dulu tepung terigu agar tidak rapat. Nah, ini adonannya kita akan resting selama kurang lebih 30 menit sebelum dibentuk atau digepengkan. Setelah selesai semua, ini bahannya saya akan istirahatkan selama kurang lebih 30 menit dan ditutup menggunakan kain yang bersih. Nah, ini bahan yang sudah saya istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Tahap berikutnya kita akan gepengkan donatnya atau bentuk donatnya. Nah, ini saya menggunakan alas kertas nasi. Sebelum digepengkan kita akan taburi dulu dengan tepung terigu agar tidak rapat atau menempel ke permukaan kertas nasinya. Nah, selanjutnya saya gepengkan menggunakan scraper. Bolehlah teman-teman menggunakan apa saja. Selanjutnya saya akan membentuk donatnya menggunakan rolling pin dengan cara di rolling seperti ini. Ini hanya
pelan saja, kita hanya membentuk agar lebih bulat, agar ini diameternya lebih besar juga. Kalau teman-teman menginginkan donatnya lebih tebal, cukup hanya ditekan saja menggunakan scraper tadi. Tapi di sini saya akan membuat donat yang diameternya besar, maka saya akan bentuk kembali menggunakan rolling pin dengan cara di rolling. Nah, seperti ini teman-teman tidak perlu terlalu tipis dan terlalu menekan ya ketika di rollingnya, karena nanti hasil donatnya akan jelek. Lakukan hal serupa sampai dengan adonannya habis. Nah, ini adonan yang siap proofing yang sudah kita gepengkan. Saya akan proofing kurang lebih sekitar 60 menit, ditutup dengan kain bersih. Ini adonan yang sudah saya proofing kurang lebih 1,5 jam karena di sini cuacanya dingin. Nah, ini mulus banget permukaannya. Kemudian selanjutnya kita akan menggoreng donatnya ya. Selanjutnya kita akan goreng menggunakan api kecil saja. Nah, untuk mengetahui bahannya sudah cukup proofing, ketika kita mau goreng, angkat bahannya itu terasa ringan dan tidak mudah penyok, itu sudah cukup proofing. Lalu selanjutnya ini kita akan balik, cukup satu kali balikan saja agar white ringnya terbentuk seperti ini. Kemudian minyaknya juga tidak banyak yang menyerap. Nah, kemudian kita akan angkat, lihat ini white ringnya sudah terbentuk, bagus banget, mulus ya teman-teman. Nah, ini harus menggunakan api kecil, karena kalau api besar nanti terlalu panas, kemudian raginya jadi mati duluan. Nah, ini dia sudah kita goreng, bagus banget permukaannya, mulus, tidak ada yang kempes atau kopong ya. Nah, lihat ini tebel banget white ringnya teman-teman. Pokoknya harus mengikuti caranya dari awal sampai dengan akhir agar hasil donatnya bagus seperti ini. Nah, kemudian kita tekan, ini kembali lagi ke semula, itu tandanya donatnya bagus. Nah, tahap berikutnya kita akan kasih topping atau rasa donatnya. Nah, saya di sini menggunakan topping atau rasa coklat glaze ya, merek Elmer. Saya akan olesi aja seperti ini karena nanti akan dikasih topping lagi, seres atau kacang dan lainnya. Kalau teman-teman mau tidak dikasih topping atasnya atau mau dibentuk kayak bunga-bunga gitu toppingnya, ini harus dicelup ya, tidak boleh dioles seperti ini. Selanjutnya kita akan kasih topping seres. Nah, cara ngasih toppingnya yaitu seperti ini, tidak boleh ditaburi di atasnya, pokoknya harus seperti ini agar nanti hasilnya bagus. Nah, ini dia donat rasa coklat topping seres. Biar rapih ya teman-teman, jadi tidak boleh ditaburi di atasnya. Nah, namun untuk keju kita akan kasih toppingnya ya seperti ini ya, menyesuaikan saja. Oh ya teman-teman, untuk topping dan rasa itu banyak banget macamnya. Ini saya kasih contoh hanya sebagian kecil saja bagi teman-teman yang mau ide jualan atau mau mulai usaha. Mudah-mudahan resepnya bermanfaat dan jualannya laris manis.
Nah, ini rasa tiramisu saya kasih toppingnya Oreo. Nah, boleh ditaburi seperti ini atau dengan cara yang tadi kita pakai seres. Ini dia donatnya yang sudah dikasih berbagai macam rasa dan topping. Bisa jadi inspirasi teman-teman untuk jualan. Nah, ini diameternya gede banget ya teman-teman. Kemudian kita lihat tebel banget, pokoknya montok lah teman-teman. Nah, pokoknya harus dicoba barangkali teman-teman yang mau jualan. Kemudian kita akan coba sobek dan lihat seratnya. Wow, ini sudah pasti lembut banget. Lihat. Wah, seratnya ini sudah kelihatan lembut ya. Kenapa? Karena tadi kita kasih susu cair itu yang bikin lembut. Kemudian kita harus menguleninya sampai dengan kalis. Itu tips agar donatnya lembut. Nah, ini untuk packing rekomendasi dari saya. Biasanya saya kalau jual itu menggunakan packing plastik saja. Untuk donat yang full topping atau toppingnya kering, kita akan kasih plastik aja seperti ini. Kemudian kita akan kasih label agar lebih cantik. Nah, ini dia. Cantik banget packingnya ya. Nah, selanjutnya bagi donat yang toppingnya basah atau tidak full, saya biasanya pakai Mika Burger seperti ini agar tidak nempel ya. Kalau pakai plastik ini sudah pasti nempel rasanya. Nah, pakai label juga agar lebih cantik. Nah, seperti ini ya kira-kira teman-teman. Ini dia donat yang sudah siap jual. Semoga menginspirasi bagi teman-teman yang mau jualan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Bye-bye.